Ditinggal mudik lebaran, pencuri gondol sepeda gunung. Beraksi di siang bolong, pencuri motor di masa. Diduga ODGJ, pria nekat lempari mobil pemudik dengan batu. Geger, warga temukan jasad bayi dalam plastik. Selamat pagi pemirsa setia catatan kriminal, senang sekali kami kembali hadir menemani Anda. Program yang akan menyajikan informasi seputar kejahatan yang terjadi di masyarakat di seluruh penjuru Nusantara bersama saya Azhar Putra. Selama 1 jam ke depan, inilah catatan kriminal selengkapnya. Pemirsa, memanfaatkan sepinya ibu kota saat momen mudik lebaran. Seorang pelaku pencurian nekat menyatroni rumah kontrakan di kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat. Pelaku membawa kabur sebuah sepeda gunung bernilai 3 juta rupiah milik salah satu penghuni kontrakan di siang bolong. Aksi pencurian di siang bolong ini terekam kamera pengawas. Pelaku terlihat berjalan santai seorang diri guna mencari sasaran secara acak di Jalan Taruna Ujung, Kemayoran, Jakarta Pusat. Setelah beberapa kali mondar-mandir, pelaku masuk melalui pintu gerbang dan langsung mengincar sebuah sepeda gunung yang terparkir di depan kontrakan. Aksi nekat ini terjadi pada Senin 23 Maret 2026 siang, saat kondisi lingkungan sekitar tengah sepi karena banyak warga yang sedang mudik lebaran. Korban baru menyadari sepeda gunung seharga 3 juta rupiah miliknya telah raib saat dirinya kembali dari rumah sakit. Lagi sepi terus, itu kan padahal dikunci loh gerbangnya. Cuma ya nggak ada yang diambil. Nah ini biasanya emang ada sering kehilangan nggak? Sering. Kemarin belum lama itu kan motor saya juga hilang. Di dalam atau di luar? Di luar. Baru 10 menit saya ke dalam itu udah hilang. Pagi malah jam 6 itu. Ini yang hilang sepeda apa? Sepeda apa sih, aku nggak tahu. Suami aku yang tahu. Sepeda gitu? Bukan. Sepeda gunung. Sepeda gini. Sepeda gunung. Harga berapa sepeda? Kalau beli baju 3 juta sih. 3 juta. Berarti kemarin pas keadaan lagi di dalam rumah atau lagi pergi lebaran? Lagi pergi, aku ke rumah sakit. Rumah sakit. Suami juga lagi jemput ke rumah sakit, anak juga lagi main posisinya. Jadi sepi memang. Berarti keadaannya juga di depan sepi ya? Sepi. Meski belum membuat laporan resmi ke pihak kepolisian, korban telah melaporkan insiden ini kepada Ketua RT setempat. Kejadian ini menjadi peringatan bagi warga agar selalu waspada terhadap aksi kejahatan yang marak terjadi di tengah kekosongan ibu kota saat musim lebaran. Dari Jakarta Pusat, jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, seorang pria terduga pelaku pencurian sepeda motor babak belur dihajar massa usai tertangkap basah beraksi di Desa Karangmangu, Kecamatan Baturaden, Banyumas pada Senin 23 Maret 2026. Dari tangan pelaku, warga menemukan 1 unit sepeda motor hasil curian yang sudah diganti plat nomornya. Inilah rekaman video amatir saat sejumlah warga yang geram mengamankan seorang terduga pelaku curanmor di pinggir parit dekat pemukiman warga. Peristiwa ini bermula saat pelaku bersama 1 rekannya berhasil menggasak 1 unit sepeda motor Honda Vario milik warga setempat. Namun naas, aksi ini diketahui hingga mengundang amuk massa. Dari tangan pelaku, warga menemukan bukti kuat berupa motor hasil curian yang bagian depannya sudah dibongkar paksa guna menyalakan mesin. Pelaku juga diketahui sempat mengganti plat nomor asli kendaraan dengan plat palsu untuk menghilangkan jejak. Saat ini, pelaku telah diserahkan ke pihak kepolisian setempat guna menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Sementara itu, 1 pelaku lainnya yang berhasil meloloskan diri masih dalam pengejaran petugas. Masyarakat diimbau untuk selalu waspada dan menggunakan kunci ganda saat memarkirkan kendaraan, mengingat aksi pencurian yang kian nekat meski di siang hari. Agus Maulana, tim redaksi Info TV, melaporkan. Seorang pria yang diduga mengalami gangguan jiwa atau ODGJ ngamuk dan merusak kendaraan pemudik yang tengah melintas di jalur mudik selatan Garut, Jawa Barat pada 23 Maret 2026.
Seorang pria tanpa identitas nekat melempari mobil pemudik menggunakan batu hingga mengalami kerusakan. Peristiwa ini terjadi di ruas Jalan Cibatu menuju Malangbong pada Senin 23 Maret 2026 petang. Pria yang diduga kuat mengalami gangguan jiwa tersebut langsung diringkus petugas kepolisian usai menerima laporan dari para pemudik yang resah. Guna mencegah aksi anarkis lanjutan, pelaku terpaksa diikat pada belangkar medis dan dibawa ke Puskesmas Sukamerang untuk diberikan cairan penenang. Benar bahwasanya sore tadi kami telah mengamankan seorang pria yang juga mengalami gangguan kejiwaan, di mana pria tersebut telah melempar kendaraan pemudik sehingga mengakibatkan pecahnya kendaraan pemudik yang berasal dari Cianjur. Setelah kami amankan bersama tim dari lalu lintas Polres Garut, langsung kami bawa ke Puskesmas Sukamerang bersama untuk dilakukan pengobatan lebih lanjut dan penanganan lebih lanjut. Agar tidak kembali mengganggu kelancaran arus mudik, pihak kepolisian menyerahkan pria tersebut ke Dinas Sosial Kabupaten Garut. Petugas juga mengimbau para pemudik untuk tetap waspada saat melintasi titik-titik rawan di jalur selatan. Dari Garut, Jawa Barat, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Warga dusun Sumber Groto, Banyuwangi, Jawa Timur digegerkan dengan penemuan jasad bayi laki-laki di aliran sungai setempat pada Senin 23 Maret 2026. Jasad bayi yang terbungkus plastik ungu ini pertama kali ditemukan oleh warga yang sedang melakukan silaturahmi Lebaran. Penemuan jasad bayi ini bermula saat dua orang warga sedang berjalan kaki menyusuri pinggir sungai di Desa Rejo Agung, Kecamatan Serono. Saksi mata melihat sebuah benda mencurigakan mengapung di bawah dam sungai yang awalnya dikira sebuah boneka. Namun saat diperiksa lebih dekat, keduanya terkejut mengetahui benda tersebut adalah jasad bayi berjenis kelamin laki-laki. Petugas kepolisian dari Polsek Serono bersama tenaga kesehatan yang tiba di lokasi segera melakukan evakuasi dan identifikasi awal. Berdasarkan hasil pemeriksaan medis, bayi tersebut diperkirakan sudah berada di dalam air selama 3 hingga 4 hari, hingga kondisi tubuhnya mulai membusuk. Meski tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan, bayi ini diduga kuat sengaja dibuang oleh orang tuanya sesaat setelah dilahirkan. Polisi telah mengamankan barang bukti berupa plastik pembungkus dan melakukan olah TKP di sekitar lokasi penemuan. Hingga kini, pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan mendalam serta mengumpulkan keterangan saksi guna mengungkap identitas dan motif pelaku pembuangan bayi tersebut. Agus Maulana, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kasus pembunuhan sadis menggegerkan warga Bambu Apus Cipayung, Jakarta Timur pada Hari Raya Idul Fitri pada Sabtu 21 Maret 2026. Seorang wanita muda berusia 37 tahun tewas dihabisi mantan suami siri yang merupakan warga negara asal Iran. Suasana Lebaran di Jalan Daman 1 Bambu Apus, Jakarta Timur berubah menjadi mencekam usai ditemukannya jasad wanita berinisial DA dalam kondisi mengenaskan. Korban ditemukan pertama kali oleh kerabatnya dalam posisi terlentang di atas tempat tidur dengan kondisi bersimbah darah. Berdasarkan pemeriksaan, korban mengalami luka robek yang cukup serius pada bagian leher dan punggung. Sejumlah saksi menyebutkan, sebelum ditemukan tewas, korban sempat terlihat bersama mantan suami sirinya yang merupakan warga negara asal Iran. Ibunya yang kebetulan manggilin kakaknya yang pertama ke depan rumah. Iya, terkunci. Pertama adek bontotnya yang cowok itu masuk lewat jendela terus dibukain lah kunci buat orang tua ibunya melihat. Nah pas melihat ya ternyata udah kayak gitu. Katanya sih aku kebetulan nggak ngelihat almarhum, cuman dikasih tahu ada luka aja di leher sama di bagian sini. Iya banyak ada darahnya di bagian kasur sama di bawah lantai gitu. Udah karena pelakunya tuh mantan suaminya sendiri. Maka iya udah ya cucunya cucunya Seniman Ponori. Sebelumnya sih dia tinggalnya pas itu di Malaysia sebelum nikah. Terus sesudah nikah baru di sini.
Tim Resmo Polda Metro Jaya langsung melakukan pengejaran terhadap terduga pelaku. Hasilnya, mantan suami korban berhasil diringkus di kawasan Bandara Soekarno-Hatta saat dirinya hendak melarikan diri ke luar negeri. Kini, kasus pembunuhan masih ditangani secara serius oleh Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Dari Jakarta, jurnalis Info TV melaporkan. Warga Desa Balagedok, Kecamatan Sidangwangi, Kabupaten Majalengka, digegerkan dengan penemuan sesosok mayat laki-laki yang sudah membusuk di aliran sungai pada Minggu 22 Maret 2026. Proses evakuasi sempat terkendala karena lambatnya kehadiran tenaga medis guna memastikan kondisi korban. Warga Desa Balagedok dikejutkan dengan temuan jenazah yang tergeletak di antara bebatuan sungai pasca Hari Raya Idul Fitri. Jasad berjenis kelamin laki-laki diperkirakan berusia 60 tahun, ditemukan dalam kondisi tanpa busana dan sudah membusuk. Proses evakuasi sempat terhambat karena menunggu dokter puskesmas tiba di lokasi kejadian. Petugas langsung mengevakuasi jenazah dari sungai usai petugas medis tiba. Menurut keterangan warga, sebelumnya sempat terlihat seorang yang sedang mandi di lokasi kejadian, namun kemudian tidak terlihat lagi. Waktu hari Rabu itu ada yang mandi lah, mandi waktu hari Rabu itu. Di sungai? Iya, di sungai. Terus setelah itu? Setelah itu mungkin nggak tahu lagi kemana-kemananya gitu. Pas korban ditemukan, jenazahnya jam berapa itu? Setengah 7 pagi. Iya. Sama siapa itu? Sama Pak Rustandi. Sama warga yang mau ke sawah itu? Iya, Pak Sangsang sama Pak Sangsang. Pak Sangsang. Itu memang orang tersebut setiap hari di situ, Pak? Apanya? Setiap hari aktivitas di situ enggak? Korban? Enggak. Oh, hanya orang lintasan. Iya. Katanya orang mana itu, Pak? Orang Kedongdong. Oh, orang Kedongdong. Temuan mayat jam berapa? Jam 6? Jam Setengah 7. Terus petugas kesehatan datang jam 11. Jam 11-an. Mana itu lokasinya? Di posisinya di Blok Kemis di Gunung Letik. Di sungai? Di sungai di Panumbak. Usai dilakukan koordinasi dan pencocokan ciri-ciri fisik, pihak keluarga dari Desa Kedongdong, Kabupaten Cirebon meyakini jenazah adalah anggota keluarga yang sebelumnya dilaporkan hilang. Petugas menyerahkan jenazah kepada pihak keluarga untuk segera dimakamkan. Dari Majalengka, Jawa Barat, jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, tim gabungan dari Polsek Cilengsi, TNI, dan Brimob menggelar patroli skala besar di kawasan Medlan Cilengsi, Kabupaten Bogor. Petugas tidak hanya menyidak konvoi kendaraan yang membahayakan, namun juga berhasil meringkus pasangan suami istri yang nekat mengedarkan obat terlarang. Patroli gabungan dari Polsek Cilengsi, TNI, dan Brimob menghentikan sejumlah kendaraan roda 4 yang melakukan takbir keliling, namun dinilai melanggar ketertiban umum dan membahayakan pengguna jalan lain. Dari hasil pemeriksaan, petugas menemukan dan mengamankan sejumlah barang berbahaya seperti petasan, bambu, serta bendera yang diduga berkaitan dengan kelompok gangster. Tak hanya itu, petugas juga mendapati sejumlah warga yang menyalakan petasan saat berkendara, sehingga berpotensi memicu kecelakaan dan keributan di jalan. Dalam patroli tersebut, Kapolsek Cilengsi, Kompol bersama anggota juga berhasil mengungkap kasus peredaran obat terlarang jenis tramadol saat momen malam takbiran. Berdasarkan laporan warga, petugas melakukan penyamaran dan berhasil mengamankan sepasang suami istri yang diduga sebagai pengedar saat hendak melakukan transaksi. Diketahui pasangan tersebut telah menjalankan aksi penjualan obat terlarang selama kurang lebih 6 bulan dengan modus berbagi peran, di mana suami bertugas membeli barang, sementara istri melayani pembeli melalui COD. Momen menjelang Lebaran dimanfaatkan oleh kedua untuk meningkatkan penjualan dengan total sekitar 150 butir tramadol berhasil diedarkan. Polisi juga sempat menggeledah kontrakan terduga pelaku suami istri tersebut. Kita menemukan beberapa konvoi. Pertama, mereka bakar petasan. Petasan ini bukan diarahkan ke atas, tapi ke depan, yang sangat membahayakan. Kemudian bawa bambu dan bendera. Itu juga membahayakan apabila bambu itu jatuh, bisa ke pengguna kendaraan yang lainnya. Sehingga tadi kita Pospam itu mengadakan pemeriksaan dan juga merazia petasan, kemudian bambu yang nanti tadi bisa dilihat oleh rekan-rekan bahwa hal tersebut adalah semata untuk keamanan dan ketertiban. Dalam proses tadi, semua anggota
tersebar lebar khususnya di Kospam. Kami mendapat laporan dari warga bahwa ada penjual tramadol di rumah, kemudian yang diamankan oleh warga. Nah, ketika kita datang ke lokasi, betul bahwa ada pembeli di situ, ada pembeli yang sudah ditangkap oleh warga. Tapi bandarnya ini sudah keluar ke Cibubur, sehingga tadi ketika kami ke sana kita amankan, kemudian kita pancing tadi seolah-olah kita akan adakan transaksi di depan Hotel Diara dan diteleponlah oleh istrinya. Kemudian datang, kemudian kita amankan. Dari hasil keterangan yang kita peroleh bahwa rumah tersebut sudah dijadikan untuk transaksi jual beli tramadol selama 6 bulan oleh suami istri ini. Jadi suaminya belanja, istrinya juga ikut melayani, memberikan menjual ke pelanggan-pelanggan yang memang datang ke rumah tersebut. Dari hasil operasi ini, petugas berhasil mengamankan puluhan petasan, bambu, bendera, obat terlarang, 2 orang pengedar serta sejumlah pembeli. Dari Bogor, Jawa Barat, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi kriminal lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Catatan Kriminal. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Catatan Kriminal. Informasi kami lanjutkan. Pemirsa, buronan kasus penggelapan di Lampung Tengah akhirnya berhasil diringkus jajaran kepolisian setelah 2 tahun dalam pencarian. Pelaku tak berkutik saat disergap petugas di atas bis antar provinsi, tepat saat dirinya hendak pulang kampung. Inilah detik-detik saat petugas Satreskrim Polsek Bumi Ratu Nuban, Lampung Tengah menyergap seorang pria yang telah lama masuk dalam daftar pencarian orang. Pelaku berinisial A, usia 24 tahun, warga Kabupaten Pesawaran, diringkus tanpa perlawanan di dalam bus antar provinsi sebelum sempat menginjakan kaki di terminal tujuan. Penangkapan ini dilakukan setelah polisi mendapat informasi akurat terkait rencana kepulangan pelaku. Diketahui pemuda ini telah buron selama 2 tahun usai melakukan aksi penggelapan di perusahaan peternakan tempatnya bekerja. Aksi kejahatannya ini mengakibatkan kerugian perusahaan hingga mencapai puluhan juta rupiah. Polsek Bumi Ratu Nuban dipimpin oleh Kanpres dan Kapolsek melaksanakan penangkapan terhadap terduga pelaku penggelapan dan jabatan, di mana pelaku tersebut bernama AN yang sudah 2 tahun kabur di Jambi, dan pada saat momen lebaran ini terduga pelaku hendak mudik ke Lampung kembali ke rumah, dan kami dapat informasi bahwa pelaku menggunakan bis. Pada saat keluar pintu tol, tim TK Polsek Bumi Ratu Nuban langsung menggeledah bis tersebut dan didapatkan pelaku sedang duduk di dalam bis tersebut. Dari perusahaan tersebut sekitar 30 juta rupiah dengan modus pelaku ini mengurangi jumlah telur yang akan dikirim dari 3 sampai 10 peti setiap pengirimannya. Untuk pasalnya kami menggunakan 488 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang penggelapan dan jabatan dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara atau denda kategori 5 dengan denda 500 juta rupiah. Usai diperiksa secara intensif, pelaku kini telah mendekam di sel tahanan Mapolsek Bumi Ratu Nuban guna proses hukum lebih lanjut. Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal penggelapan dalam jabatan dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara. Dari Lampung, jurnalis Simpo TV melaporkan. 1 unit sepeda motor milik seorang jemaah Masjid Raib digasak maling saat korban tengah menjalani iktikaf usai sholat subuh berjamaah. Meski sempat gagal menghidupkan mesin, kedua pelaku tetap nekat membawa kabur kendaraan dengan cara didorong menggunakan kaki. Rekaman kamera pengintai CCTV memperlihatkan aksi kawanan spesialis pencurian kendaraan bermotor di Jalan Cempaka 1, Cempaka Putih. Kedua pelaku terlihat mondar-mandir di depan Masjid Al-Adli sebelum akhirnya menjebol kunci salah satu sepeda motor. Tak berhasil menjebol kunci motor pertama, mereka mencoba menjebol kunci sepeda motor lainnya, namun tak dapat menghidupkan mesin motor. Motor yang berhasil dijebol dibawa kabur oleh kedua pelaku dengan cara didorong menggunakan kaki. Korban yang baru selesai melakukan iktikaf usai sholat subuh panik saat mendapati sepeda motornya telah raib. Berbekal rekaman video CCTV, korban pun telah melaporkan kejadian ini ke pihak kepolisian guna penyelidikan lebih lanjut. Iya, untuk kejadiannya itu waktunya itu jam 5:30 pagi ya. Jamaah masjid itu baru kelar iktikaf, ya kan? Jadi pada habis iktikaf langsung ba'da sholat subuh
bubar tuh kan, jadi kondisi memang sepi. Udah gitu kebetulan lampu juga dimatiin, ya, jadi dari CCTV tuh kurang terlihat jelas lah, tapi memang ketangkep bahwa ada malingnya gitu. Nah tadinya awalnya tuh bukan motor yang di situ yang mau diambil, melainkan yang di sebelah sini nih. Cuma karena yang di sini sudah dikontak dia nggak nyala, ya kan, akhirnya daripada nggak dapet kali lah maling, diambillah motor yang sebelah sini gitu. Ya kalau untuk dibilang warga sini atau bukan, kita juga nggak bisa pastiin ya, karena kan maling sekarang dia udah kayak ada SOP-nya itu, udah pasti pakai masker lah, entah pakai helm. Jadi untuk mengidentifikasi wajahnya itu sangat sulit lah gitu. Kecuali mungkin kalau dia lupa pakai masker atau apa mungkin bisa ketahuan. Tapi yang jelas pelakunya itu 2 orang, ya, dia pakai motor. Ya biasalah, dia udah ngawasin juga kayak sekitar tuh gitu. Kejadian ini kembali mengingatkan kita akan pentingnya kewaspadaan, terutama saat melakukan aktivitas ibadah di rumah ibadah pada jam-jam rawan-rawan. Dari Jakarta Pusat, jurnalis Simpo TV melaporkan. Sempat viral di media sosial karena diserang warga menggunakan kembang api saat tengah berjualan. 2 pengedar obat keras di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat akhirnya diringkus polisi. Petugas berhasil menyita sebanyak 1.820 butir obat keras. Pengedar obat keras tipe G ini tak berkutik saat disergap petugas unit reskrim Polsek Metro Tanah Abang di Jalan Jembatan Tinggi, Jakarta Pusat. Pelaku yang tengah asik berjualan langsung diamankan bersama rekannya. Polisi menggeledah rumah salah satu pelaku di Jalan Jati Petamburan dan menemukan obat keras jenis tramadol dan trihexyphenidyl yang berjumlah 1.820 butir. Diketahui lapak berjualan kedua pelaku ini memang sudah lama meresahkan warga. Bahkan sempat diserang sejumlah massa menggunakan kembang api hingga videonya viral beberapa waktu yang lalu. Betul, kita menangkap dan mengamankan kedua orang pelaku ini di daerah sekitar Jembatan Tinggi yang kebetulan kemarin juga sempat viral di media sosial terkait penyerangan dengan menggunakan kembang api. Kita juga menyita barang buktinya kurang lebih sekitar 1.820 butir, itu gabungan antara tramadol dan trihexy. Untuk pelaku ada 2 orang berinisial S dan berinisial T. Kita menyangkakan pasal Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan dengan pidana penjara 12 tahun atau denda 5 miliar. Kini kedua pelaku berinisial S dan T tersebut telah mendekam di sel tahanan Mapolsek Metro Tanah Abang. Keduanya terancam dijerat Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara atau denda sebesar 5 miliar rupiah. Dari Jakarta, jurnalis Simpo TV melaporkan. Nekat menjual narkoba jenis sabu secara terang-terangan, seorang wanita Paruhbaya berhasil diringkus jajaran Satres Narkoba Polrestabes Medan. Pelaku yang dikenal licin dan kerap berpindah tempat ini tak berkutik saat petugas menyergapnya di rumah persembunyiannya. Inilah rekaman video amatir yang memperlihatkan aksi nekat wanita Paruhbaya berinisial HW saat tengah bertransaksi narkoba jenis sabu. Dalam video yang beredar luas, pelaku tampak tidak memiliki rasa takut saat menjual narkoba kepada sejumlah pemakai. Diketahui pelaku merupakan target operasi kepolisian yang juga sudah lama diincar. Proses penangkapan sempat terkendala karena pelaku dikenal sangat licik dan juga selalu berpindah-pindah lokasi usai melakukan transaksi. Pelarian HW berakhir usai petugas mendeteksi tempat persembunyiannya di kawasan Deli Tua, Kabupaten Deli Serdang. Ataupun viral di berbagai lini massa, yaitu seorang wanita inisial H. Kebetulan pada sore hari ini kita amankan di daerah Deli Tua di rumahnya. Yang bersangkutan memang merupakan target operasi kita, ya. Jadi sebelum viral pun kami pastikan merupakan target operasi kami. Namun ada kesulitan bagi tim yaitu untuk mengungkap yang bersangkutan karena kami anggap cukup licin, ya. Saat dimana mereka ataupun yang bersangkutan melakukan transaksi tadi, cara bermigrasi ataupun berpindah-pindah. Saat ini pihak kepolisian masih terus mendalami keterangan pelaku terkait jaringan penyuplai narkoba tersebut. Pelaku kini terancam hukuman berat sesuai dengan Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009. Dari Medan, Sumatera Utara, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Satreskrim Polresta Cirebon menggagalkan upaya pengedaran uang palsu senilai 12 miliar rupiah.
Seorang pelaku diamankan petugas saat tengah memproduksi uang palsu di kediamannya. Inilah barang bukti ratusan lembar uang palsu pecahan Rp100.000 yang berhasil disita jajaran Polresta Cirebon dari tangan seorang pria berinisial S. Pelaku tak berkutik saat petugas menyergapnya yang tengah asik mencetak uang palsu di dalam rumahnya. Polisi juga menyita sejumlah alat produksi seperti mesin hologram, printer, laptop, hingga puluhan rim kertas khusus. Jika seluruh bahan baku ini berhasil dicetak, nilainya diperkirakan mencapai 12 miliar rupiah. Temuan ini menjadi perhatian serius karena ciri-ciri uang palsu ini hampir menyerupai yang asli, meski warnanya cenderung lebih mencolok dan tidak memiliki tekstur timbul. Masyarakat pun diimbau untuk lebih teliti dengan metode 3D, yakni dilihat, diraba, dan diterawang. Kami dari Polresta Cirebon merilis ungkap kasus tindak pidana pemalsuan mata uang dan uang kertas. Ya, jadi berawal dari informasi masyarakat, kemudian kita laksanakan penangkapan. Terdapat satu orang tersangka yang sedang tertangkap tangan mencetak mata uang palsu. Total jika uang ini tercetak dan beredar di masyarakat itu sejumlah 12 miliar rupiah. Namun alhamdulillah untuk cetakan kali ini sebelum sempat beredar semuanya masih itu bisa kita tangkap, kita amankan dengan barang bukti yang rekan-rekan lihat, yaitu baik itu uang yang sudah tercetak dan tergunting, kemudian uang palsu yang masih tercetak belum tergunting, dan lembaran-lembaran kertas yang masih dalam proses akan dilaksanakan pencetakan. Saat ini, pelaku beserta seluruh alat produksi telah diamankan di Mapolresta Cirebon untuk proses penyidikan lebih lanjut. Atas perbuatannya, pelaku terancam jeratan Undang-Undang Mata Uang dengan sanksi pidana penjara yang cukup berat. Dari Cirebon, Jawa Barat, jurnalis Simpo TV melaporkan. Oknum guru ngaji ditangkap setelah dipergoki warga mencabuli muridnya di mes santri. Pelaku nyaris diamuk massa dan langsung diamankan ke Polres Garut. Seorang oknum guru ngaji dipergoki warga mencabuli muridnya sendiri di Kampung Patrol, Desa Dano, Kecamatan Leles, Garut, Jawa Barat. Warga yang marah sempat menghakimi pelaku hingga nyaris babak belur. Polisi yang datang ke lokasi langsung mengamankan pelaku dan membawanya ke Polres Garut untuk menghindari amukan massa. Korban merupakan anak berusia 13 tahun dan masih berstatus sebagai murid pelaku. Berdasarkan hasil penyelidikan, pelaku diduga telah melakukan aksi serupa berulang kali di tempat yang sama. Kasus ini terbongkar setelah pelaku dipergoki oleh nenek korban. Dari Leles bahwa ada dugaan tindak pidana persetubuhan dengan anak di bawah umur yang dilakukan oleh oknum seorang guru madrasah terhadap muridnya dan juga anak di bawah umur tersebut, juga anak korban ini juga suka mengajar di madrasah tersebut, anak-anak yang kecil. Jadi awal terbongkarnya seperti apa? Jadi terbongkarnya dari kecurigaan neneknya yang mana guru ngaji ini sering mengajak kepada anak korban ke sebuah kamar dan hanya berdua. Kemudian gak lama keluar dan itu dilakukan berulang-ulang. Jadi ada kecurigaan tersebut. Kemudian nenek anak korban ini menanyakan kepada anak korban dan anak korban mengakui. Akhirnya orang tuanya melaporkan kejadian tersebut ke kepolisian dan sempat dihakimi atau sempat dikerumunin oleh massa. Korbannya hukuman 12 tahun penjara. Korbannya hanya satu atau ada lagi? Untuk sementara kita masih melakukan penyelidikan, yang jelas laporannya baru ada satu dan memang dilakukan sudah berulang kali terhadap anak korban tersebut. Saat ini pelaku diamankan di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Garut untuk pemeriksaan lebih lanjut. Pelaku terancam hukuman maksimal 12 tahun penjara. Dari Garut, Jawa Barat, jurnalis Simpo TV melaporkan. Satuan Reserse Narkoba Polres Mandailing Natal, Sumatera Utara menggagalkan upaya penyelundupan narkoba jaringan lintas provinsi.
Petugas berhasil meringkus 7 orang kurir dan menyita barang bukti ganja kering seberat hampir 100 kg. Inilah detik-detik saat petugas Satres Narkoba Polres Mandailing Natal melakukan penyergapan terhadap para pelaku di wilayah Kecamatan Penyambungan Timur. Para tersangka tak berkutik saat petugas menghentikan laju kendaraan mereka yang diduga tengah membawa paket narkoba jumlah besar. Pada penangkapan pertama, petugas menggagalkan pengiriman ganja kering siap edar. Di hari berikutnya, petugas kembali mengadang 3 orang kurir saat melintas di kawasan yang sama. Para kurir ini diduga kuat akan membawa barang haram tersebut menuju Provinsi Sumatera Barat. Saat dilakukan penggeledahan, polisi menemukan puluhan bal ganja kering dengan total berat 97,8 kg yang dibalut lakban kuning di dalam mobil. Selain ganja, petugas juga menyita 9 gram sabu-sabu, alat hisap bong, serta 9 unit telepon genggam milik para pelaku. Kemudian jumlah barang bukti untuk barang bukti sabu itu sebanyak 9,01 gram. Sedangkan ganja sebanyak 97.845,80 atau 97,8 kg. Sedangkan untuk barang bukti lainnya ada 1 unit mobil, 3 unit sepeda motor, 9 unit handphone, 8 alat hisap sabu atau bom dan uang tunai sejumlah 2.355.000. Untuk status tersangka, 12 tersangka tersebut dikenakan terlibat jaringan narkotika sebagai penjual atau pengedar dan kurir. Sedangkan untuk 3 orang statusnya adalah sebagai pengguna atau pemakai dan diajukan untuk rehabilitasi. Untuk pasal yang diterapkan adalah Pasal 114 ayat 1 Undang-Undang Narkotika, kemudian Pasal 111 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Narkotika, dan Pasal 609 ayat 1 huruf A tentang penyesuaian pidana junto Undang-Undang RI nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP. Usai ditangkap, ke-7 tersangka beserta barang bukti langsung digelandang ke Mapolres Mandailing Natal guna penyelidikan lebih lanjut. Atas perbuatannya, para pelaku dijerat Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009. Para tersangka kini terancam hukuman penjara minimal 5 tahun hingga maksimal hukuman seumur hidup atau pidana mati. Dari Mandailing Natal, Sumatera Utara, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, kecelakaan beruntun yang melibatkan motor, mobil, dan truk tronton menyebabkan 1 orang tewas. Informasinya sesaat lagi di Kilas Peristiwa Catatan Kriminal. Kecelakaan ini terjadi di Jalan Raya Pangulah, Kota Baru, tepatnya di depan Gang Kampung Cariu arah Cirebon, sekitar pukul 19 waktu Indonesia Barat. Peristiwa ini bermula saat korban yang mengendarai sepeda motor diduga mencoba mendahului kendaraan di depannya. Namun naas, dari arah berlawanan muncul kendaraan lain hingga terjadi tabrakan beruntun yang melibatkan sebuah mobil Avanza dan 1 unit truk tronton. Kuatnya benturan mengakibatkan pengendara motor mengalami luka serius dan dinyatakan meninggal dunia di TKP. Warga sekitar sempat berupaya memberikan pertolongan pertama sebelum petugas kepolisian tiba untuk mengevakuasi korban. Saat ini, pihak kepolisian masih melakukan pendataan terhadap identitas lengkap korban dan seluruh kendaraan yang terlibat. Arus lalu lintas di jalur Pantura juga sempat mengalami kemacetan saat proses evakuasi berlangsung. Para pengendara, terutama para pemudik, diimbau untuk ekstra waspada saat melintasi jalur padat Pantura. Pastikan kondisi fisik dan kendaraan dalam keadaan prima guna menghindari kecelakaan fatal. Bagus Maulana, tim redaksi Simpo TV, melaporkan. Warga dan pengguna jalan di Jalan Daan Mogot, Kota Tangerang, dikejutkan dengan aksi seorang pria berinisial B yang nekat duduk di atas papan reklame setinggi 20 meter. Akibat aksi ini, arus lalu lintas di sekitar lokasi mengalami kemacetan panjang karena masyarakat berkerumun untuk menonton. Tadi orang itu dari arah sana, dia berjalan menuju halte, terus dia istirahat, dia makan ini bekas orang.
Nggak lama ditanyain sama tukang ojek, katanya mau pulang. Tahu-tahu udah di atas. Abang kenal orangnya? Nggak kenal. Warga sini atau gimana? Bukan. Dia pakai kendaraan atau jalan? Jalan. Ada dugaan stres atau bagaimana? Ya mungkin agak ini juga kali. Depresi atau gimana ya. Di atas naik sudah berapa lama? Kayaknya udah 1 jam lebih dah. Untuk yang naik ini jenis kelamin laki-laki atau laki-laki? Tapi warga sini bukan ya. Orang melintas. Orang melintas ya. Nggak pernah lihat sama sekali? Nah, baru kayaknya. Memang kondisinya gimana? Dia naik? Pakaiannya sih kayaknya masih bersih. Saat ini gimana? Posisi masih di atas atau sudah di atas? Berdasarkan keterangan pihak kepolisian, aksi nekat tersebut dilatar belakangi oleh masalah keluarga yang cukup berat. Korban diduga mengalami depresi usai kedua orang tuanya bercerai, ditambah sang ayah yang baru saja meninggal dunia. Ada orang manjat di jembatan penyeberangan orang, kemudian naik lagi di atas papan reklame. Nah, setelah kami datangi ke lokasi bersama anggota, nah, ternyata mereka ingin coba bunuh diri. Selanjutnya saya komunikasi dengan pihak Dinas Pemadam Kebakaran dan instansi yang terkait. Kemudian saya berupaya untuk mencoba menenangkan korban. Kebetulan korban bisa diajak komunikasi, cuman posisinya ada di ketinggian. Secara fisik yang bersangkutan sehat, ya. Namun dia mengalami stres saja dalam permasalahan yang dihadapi. Dan saat ini kami dari Kepolisian Polres Metro Tangerang Kota, saya menghadirkan Dinas Kesehatan dari Polres untuk melakukan pengecekan kesehatan dan langkah-langkah yang akan kita lakukan lebih lanjut. Proses evakuasi berlangsung cukup sulit lantaran lokasi yang sempit dan banyaknya warga yang menonton. Petugas menyayangkan sikap sebagian masyarakat yang justru berkerumun dan sempat memicu korban untuk semakin nekat. Petugas pun mengimbau agar masyarakat mendahulukan rasa empati saat terjadi musibah serupa, bukan justru menjadikannya tontonan. Kini, korban telah diamankan ke Polres Metro Tangerang Kota untuk menjalani pemeriksaan kesehatan dan pendampingan psikologis. Dari Kota Tangerang, Banten, jurnalis Info TV melaporkan. Inilah kondisi kendaraan Toyota Sienta yang mengalami kerusakan parah dan terbalik di badan jalan tol Solongawi, wilayah Kecamatan Kebak Kramat, Karanganyar. Peristiwa ini bermula saat mobil Sienta yang membawa satu keluarga asal Jakarta Timur melaju dari arah barat menuju timur. Saat di lokasi kejadian, salah satu mobil Toyota Avanza Veloz yang melaju searah di belakangnya diduga kehilangan kendali hingga menabrak keras bagian belakang mobil Sienta. Benturan yang sangat keras mengakibatkan mobil Sienta terpental hingga menghantam pembatas jalan sebelum akhirnya terbalik. Akibatnya, seorang penumpang anak berinisial ASW mengalami luka berat di bagian kepala dan dinyatakan meninggal dunia dalam perjalanan menuju RSUD Sragen. Selain korban jiwa, 2 penumpang lainnya juga mengalami luka serius dan langsung dievakuasi petugas ke rumah sakit guna mendapatkan penanganan medis. Pihak kepolisian dari Satlantas Polres Karanganyar yang tiba di lokasi segera melakukan olah TKP dan mengevakuasi bangkai kendaraan. Petugas mengimbau para pengendara untuk selalu menjaga jarak aman dan beristirahat jika merasa lelah guna menghindari insiden serupa. Agus Maulana, tim redaksi Info TV melaporkan. Inilah rekaman video amatir saat api dengan cepat melalap 2 bangunan rumah panggung milik warga di Kecamatan Belalau, Lampung Barat. Peristiwa ini diduga bermula dari adanya percikan api yang kemudian merambat ke material bangunan rumah yang sebagian besar terbuat dari kayu. Besarnya tiupan angin membuat kobaran api semakin sulit dikendalikan hingga menghanguskan seluruh isi bangunan. Warga setempat sempat berupaya memadamkan api dengan peralatan seadanya sebelum petugas tiba di lokasi.
Namun karena material rumah yang mudah terbakar, upaya tersebut tidak membuahkan hasil. Hingga kini, pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan mendalam guna mengetahui penyebab pasti munculnya percikan api tersebut. Meski tidak ada laporan terkait korban jiwa, kerugian material ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Masyarakat diimbau untuk selalu waspada terhadap potensi kebakaran, terutama dengan memeriksa instalasi listrik dan kompor saat hendak meninggalkan rumah. Bagus Maulana, tim redaksi Sinpo TV, melaporkan. Pemirsa, seorang pria terduga pelaku pencurian sepeda motor babak belur dihajar massa. Usai tertangkap basah beraksi di Desa Karangmangu, Kecamatan Baturaden, Banyumas pada Senin 23 Maret 2026. Dari tangan pelaku, warga menemukan 1 unit sepeda motor hasil curian yang sudah diganti plat nomornya. Inilah rekaman video amatir saat sejumlah warga yang geram mengamankan seorang terduga pelaku curian mod di pinggir parit dekat pemukiman warga. Peristiwa ini bermula saat pelaku bersama 1 rekannya berhasil menggasak 1 unit sepeda motor Honda Vario milik warga setempat. Namun naas, aksi ini diketahui hingga mengundang amuk massa. Dari tangan pelaku, warga menemukan bukti kuat berupa motor hasil curian yang bagian depannya sudah dibongkar paksa guna menyalakan mesin. Pelaku juga diketahui sempat mengganti plat nomor asli kendaraan dengan plat palsu untuk menghilangkan jejak. Saat ini, pelaku telah diserahkan ke pihak kepolisian setempat guna menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Sementara itu, 1 pelaku lainnya yang berhasil meloloskan diri masih dalam pengejaran petugas. Masyarakat diimbau untuk selalu waspada dan menggunakan kunci ganda saat memarkirkan kendaraan, mengingat aksi pencurian yang kian nekat meski di siang hari. Bagus Maulana, tim redaksi Sinpo TV, melaporkan. Seorang pria yang diduga mengalami gangguan jiwa atau ODGJ ngamuk dan merusak kendaraan pemudik yang tengah melintas di jalur mudik selatan Garut, Jawa Barat pada Senin 23 Maret 2026. Seorang pria tanpa identitas nekat melempari mobil pemudik menggunakan batu hingga mengalami kerusakan. Peristiwa ini terjadi di ruas Jalan Cibatu menuju Malangbong pada Senin 23 Maret 2026 petang. Pria yang diduga kuat mengalami gangguan jiwa tersebut langsung diringkus petugas kepolisian usai menerima laporan dari para pemudik yang resah. Guna mencegah aksi anarkis lanjutan, pelaku terpaksa diikat pada belangkar medis dan dibawa ke Puskesmas Sukamerang untuk diberikan cairan penenang. Benar bahwasanya sore tadi kami telah mengamankan seorang pria yang diduga mengalami gangguan kejiwaan, di mana pria tersebut telah melempar kendaraan pemudik sehingga mengakibatkan pecahnya kendaraan pemudik yang berasal dari jalur. Setelah kami amankan bersama tim dari lalu lintas Polres Garut, langsung kami bawa ke Puskesmas Sukamerang Kersamana untuk dilakukan pengobatan lebih lanjut dan penanganan lebih lanjut. Agar tidak kembali mengganggu kelancaran arus mudik, pihak kepolisian menyerahkan pria tersebut ke Dinas Sosial Kabupaten Garut. Petugas juga mengimbau para pemudik untuk tetap waspada saat melintasi titik-titik rawan di jalur selatan. Dari Garut, Jawa Barat, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Warga Dusun Sumberwoto, Banyuwangi, Jawa Timur digegerkan dengan penemuan jasad bayi laki-laki di aliran sungai pada Senin 23 Maret 2026. Jasad bayi yang terbungkus plastik ungu ini pertama kali ditemukan oleh warga yang sedang melakukan silaturahmi Lebaran. Penemuan jasad bayi ini bermula saat 2 orang warga sedang berjalan kaki menyusuri pinggir sungai di Desa Rejo Agung, Kecamatan Serono. Saksi mata melihat sebuah benda mencurigakan mengapung di bawah dam sungai yang awalnya dikira sebuah boneka. Namun saat diperiksa lebih dekat, keduanya terkejut mengetahui benda tersebut adalah jasad bayi berjenis kelamin laki-laki. Petugas kepolisian dari Polsek Serono bersama tenaga kesehatan yang tiba di lokasi segera melakukan evakuasi dan identifikasi awal. Berdasarkan hasil pemeriksaan medis, bayi tersebut diperkirakan sudah berada di dalam air selama 3 hingga 4 hari, hingga kondisi tubuhnya mulai membusuk. Meski tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan, bayi ini diduga kuat sengaja dibuang oleh orang tuanya sesaat setelah dilahirkan. Polisi telah mengamankan barang bukti berupa plastik pembungkus dan melakukan olah TKP di sekitar lokasi penemuan.
Hingga kini, pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan mendalam serta mengumpulkan keterangan saksi guna mengungkap identitas dan motif pelaku pembuangan bayi tersebut. Agus Maulana, tim redaksi Simpo TV, melaporkan. Pemirsa, Satreskrim Polresta Cirebon menggagalkan upaya pengedaran uang palsu senilai 12 miliar rupiah. Seorang pelaku diamankan petugas saat tengah memproduksi uang palsu di kediamannya. Inilah barang bukti ratusan lembar uang palsu pecahan Rp100.000 yang berhasil disita jajaran Polresta Cirebon dari tangan seorang pria berinisial S. Pelaku tak berkutik saat petugas menyergapnya yang tengah asik mencetak uang palsu di dalam rumahnya. Polisi juga menyita sejumlah alat produksi seperti mesin hologram, printer, laptop, hingga puluhan rim kertas khusus. Jika seluruh bahan baku ini berhasil dicetak, nilainya diperkirakan mencapai 12 miliar rupiah. Temuan ini menjadi perhatian serius karena ciri-ciri uang palsu ini hampir menyerupai yang asli, meski warnanya cenderung lebih mencolok dan tidak memiliki tekstur timbul. Masyarakat pun diimbau untuk lebih teliti dengan metode 3D, yakni dilihat, diraba, dan diterawang. Kami dari Polresta Cirebon merilis ungkap kasus tindak pidana pemalsuan mata uang dan uang kertas. Ya, jadi berawal dari informasi masyarakat, kemudian kita laksanakan penangkapan. Terdapat satu orang tersangka yang sedang tertangkap tangan mencetak mata uang palsu. Total jika uang ini tercetak dan beredar di masyarakat itu sejumlah 12 miliar rupiah. Namun alhamdulillah untuk cetakan kali ini sebelum sempat beredar, semuanya masih itu bisa kita tangkap, kita amankan dengan barang bukti yang rekan-rekan lihat, yaitu baik itu uang yang sudah tercetak dan tergunting, kemudian uang palsu yang masih tercetak belum tergunting, dan lembaran-lembaran kertas yang masih dalam proses akan dilaksanakan pencetakan. Saat ini, pelaku beserta seluruh alat produksi telah diamankan di Mapolresta Cirebon untuk proses penyidikan lebih lanjut. Atas perbuatannya, pelaku terancam jeratan Undang-Undang Mata Uang dengan sanksi pidana penjara yang cukup berat. Dari Cirebon, Jawa Barat, jurnalis Simpo TV melaporkan. Satuan Reserse Narkoba Polres Mandailing Natal, Sumatera Utara menggagalkan upaya penyelundupan narkoba jaringan lintas provinsi. Petugas berhasil meringkus 7 orang kurir dan menyita barang bukti ganja kering seberat hampir 100 kg. Inilah detik-detik saat petugas Satres Narkoba Polres Mandailing Natal melakukan penyergapan terhadap para pelaku di wilayah Kecamatan Penyambungan Timur. Para tersangka tak berkutik saat petugas menghentikan laju kendaraan mereka yang diduga tengah membawa paket narkoba jumlah besar. Pada penangkapan pertama, petugas menggagalkan pengiriman ganja kering siap edar. Di hari berikutnya, petugas kembali mengadang 3 orang kurir saat melintas di kawasan yang sama. Para kurir ini diduga kuat akan membawa barang haram tersebut menuju Provinsi Sumatera Barat. Saat dilakukan penggeledahan, polisi menemukan puluhan bal ganja kering dengan total berat 97,8 kg yang dibalut lakban kuning di dalam mobil. Selain ganja, petugas juga menyita 9 gram sabu-sabu, alat hisap bong, serta 9 unit telepon genggam milik para pelaku. Kemudian jumlah barang bukti untuk barang bukti sabu itu sebanyak 9,01 gram. Sedangkan ganja sebanyak 97.845,80 atau 97,8 kg. Sedangkan untuk barang bukti lainnya ada 1 unit mobil, 3 unit sepeda motor, 9 unit handphone, 8 alat hisap sabu atau bom, dan uang tunai sejumlah 2.355.000. Untuk status tersangka, 12 tersangka tersebut dikenakan terlibat jaringan narkotika sebagai penjual atau pengedar dan kurir. Sedangkan untuk 3 orang statusnya adalah sebagai pengguna atau pemakai dan diajukan untuk rehabilitasi. Untuk pasal yang diterapkan adalah Pasal 114 ayat 1 Undang-Undang Narkotika, kemudian pasal 111 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Narkotika, dan
pasal 609 ayat 1 huruf A tentang penyesuaian pidana junto Undang-Undang RI nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP. Usai ditangkap, ketujuh tersangka beserta barang bukti langsung digelandang ke Mapolres Mandailing Natal guna penyelidikan lebih lanjut. Atas perbuatannya, para pelaku dijerat Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009. Para tersangka kini terancam hukuman penjara minimal 5 tahun hingga maksimal hukuman seumur hidup atau pidana mati. Dari Mandailing Natal, Sumatera Utara, jurnalis Simpo TV melaporkan. Oknum guru ngaji ditangkap setelah dipergoki warga mencabuli muridnya di mes santri. Pelaku nyaris diamuk massa dan langsung diamankan ke Polres Garut. Memanfaatkan sepinya ibu kota saat mudik lebaran, seorang pelaku pencurian nekat menyatroni rumah kontrakan di kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat. Pelaku membawa kabur sebuah sepeda gunung senilai 3 juta rupiah milik salah satu penghuni kontrakan di Siang Bolong. Aksi pencurian di Siang Bolong ini terekam kamera pengawas. Pelaku terlihat berjalan santai seorang diri guna mencari sasaran secara acak di Jalan Taruna Ujung, Kemayoran, Jakarta Pusat. Setelah beberapa kali mondar-mandir, pelaku masuk melalui pintu gerbang dan langsung mengincar sebuah sepeda gunung yang terparkir di depan kontrakan. Aksi nekat ini terjadi pada Senin 23 Maret 2026 siang, saat kondisi lingkungan sekitar tengah sepi karena banyak warga yang sedang mudik lebaran. Korban baru menyadari sepeda gunung seharga 3 juta rupiah miliknya telah raib saat dirinya kembali dari rumah sakit. Lagi sepi terus, itu kan padahal dikunci loh gerbangnya. Cuma ya nggak ada diambil. Nah ini biasanya emang ada sering kehilangan nggak? Sering. Kemarin belum lama itu kan motor saya juga hilang. Di dalam atau di luar? Di luar. Baru 10 menit saya ke dalam itu udah hilang. Pagi malah jam 6 itu. Ini yang hilang sepeda apa? Sepeda apa sih aku nggak tahu. Suami aku yang tahu. Sepeda gitu? Bukan. Sepeda gunung. Sepeda gunung. Harga berapa sepeda? Kalau beli baju 3 juta sih. 3 juta. Berarti kemarin pas keadaan lagi di dalam rumah atau lagi pergi lebaran? Lagi pergi, aku ke rumah sakit. Rumah sakit. Suami juga lagi jemput ke rumah sakit, anak juga lagi main posisinya. Jadi sepi memang. Berarti keadaannya juga di depan sepi ya? Sepi. Meski belum membuat laporan resmi ke pihak kepolisian, korban telah melaporkan insiden ini kepada ketua RT setempat. Kejadian ini menjadi peringatan bagi warga agar selalu waspada terhadap aksi kejahatan yang marak terjadi di tengah kekosongan ibu kota saat musim lebaran. Dari Jakarta Pusat, jurnalis Simpo TV melaporkan. Aksi pencurian rumah kosong saat momen mudik lebaran masih kerap terjadi dan meresahkan masyarakat. Pencuri memanfaatkan kelengahan dan kecerobohan penghuni rumah saat mudik ke kampung halaman. Berikut beberapa tips agar rumah Anda tetap aman saat ditinggal ke kampung halaman. Pertama, pastikan seluruh pintu dan jendela terkunci rapat. Gunakan kunci ganda atau gembok tambahan pada pagar rumah. Kedua, titipkan rumah kepada tetangga atau petugas keamanan. Berikan nomor telepon yang dapat dihubungi dalam situasi darurat. Ketiga, pasang kamera pengawas atau CCTV. Pastikan perangkat terhubung dengan ponsel agar bisa memantau dari jarak jauh. Keempat, jangan meninggalkan barang berharga di tempat terbuka. Simpan perhiasan atau dokumen penting di dalam berangkas yang aman. Demikian beberapa tips singkat agar rumah Anda tetap aman selama mudik lebaran. Ingat, kewaspadaan Anda adalah kunci utama agar rumah Anda terhindar dari ancaman pencurian. Demikian rangkaian informasi catatan kriminal hari ini. Semoga setiap peristiwa yang kita saksikan dapat menjadi pengingat untuk selalu waspada dan menghindari tindakan yang merugikan diri sendiri maupun orang lain. Jaga diri, jaga keluarga, dan jaga lingkungan. Karena kejahatan bisa saja menghampiri Anda. Saya Azhar Putra pamit undur diri, sampai jumpa di catatan kriminal berikutnya.